Halo Jorsly Lovers. Kembali lagi di channel saya. Sebelum kamu menonton pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kita langsung saja mulai dan nikmati cuplikan videonya. Ngalamin. Hai Fishy. Selamat malam. Selamat malam. Apaan sih kok Ciluba? Halo mana kak? Aku lagi tungguin Hollow. Dia belum ada di list. Hai semuanya. Fadlan. Tadi padahal aku udah nge-save filter serem nih. Masa sih? Tungguin aja. Nanti juga udah 1 jam biasanya serem. Kamu minta udahan. Iya tapi jangan Oke. lama-lama ya pak ya malam ini. Kenapa emang? Kan besok harus bangun pagi. Yuk. Hai semuanya. Jadi kayak kemarin kita ngobrol di Clubhouse, kita bakal bahas mengenai horor teror. Jadi buat kita tuh ada 2, ada yang memang lokasinya horor karena mereka pengen berinteraksi sama kita. Yang kedua biasanya itu bisa jadi kiriman, kita kategorikan sebagai teror. Bentuknya macam-macam, ada yang pelet, ada yang santet, ada yang apa ya? Kamu bisa jelasin nggak rincinya? Ada yang pelet, ada yang santet, ada yang emang ketempelan. Ada juga yang si makhluknya itu kayak ngerasa oh dia lagi sakit jadi ditempelin terus biar sampai ke rasukan gitu-gitu. Dan itu pasti makhluknya bakalan neror terus sih. Pernah nggak sih ngalamin yang mimpi sama tapi selama berhari-hari kayak gitu? Oke, so kita sambil nunggu Hollow, kita bakalan langsung pengen ngobrol sama salah satu di antara kalian. Langsung aja komen di sini siapa yang mau ngobrol langsung sama kita. Yang syaratnya adalah kalian pernah ngerasain langsung atau kalian sebenarnya salah satu anak yang bisa dibilang sensitif dan mengalami kejadian mistis. Fishy, kamu boleh sambil pilihin nggak? Ya, nggak bisa dari Frisley, dari kakak. Kan kamu bisa ngeliat itunya, namanya. Mohon maaf banget nih kak. Nama-namanya kan banyak banget ini. Kan aku nggak bisa ngeliat siapa yang nonton. Oh iya. Kakak jangan. Oke, sebelum kalian kirim request, aku pengen kalian cerita dulu di komen pengalamannya kalian. Nah, setelah kirim komen, kalian boleh request. Dari situ baru kita akan pilih salah satu di antara kalian buat join sama kita. Banyak banget yang mau aku dong, iya. Tapi malam hari ini kita pengen cerita tentang horor. So, aku pengen ngobrol sama kalian yang ada pengalaman horornya dan kita bakal bahas langsung mengenai kejadian tersebut. Oke. Tuh, ada yang bilang, lah, Ay nggak pernah rasain dan lihat apa-apa sama sekali. Itu lucu-lucu banget komennya sumpah. Iya, hai. Ada yang bilang, kak aku ngerasa diikutin akhir-akhir ini. Oh, cerita ini kemarin. Sambil nunggu cerita dari kalian, aku kemarin udah bikin clubhouse gitu. Ada klub horor di sana. Halo, pakai filter yang serem dong. Ih, jangan antar, gue gak bisa kedap suara tahu kalau pakai filter nih. Nah, kemarin itu jadi kita ada satu cerita ibu dokter yang paling keinget pertama. Jadi ibu dokter pernah jaga di salah satu rumah di daerah Jawa Barat. Dan ibu dokter tersebut cerita kalau dia pernah mendapatkan telepon dari korban kecelakaan yang sudah positif meninggal. Bukan Itu. mendapatkan telepon itu apa? Ada yang ngasih nomor telepon, ternyata yang ngasih itu orang yang meninggal itu. Orang yang meninggal. Ya. Yang nggak ada lagi. Pasti gue ajar ya. Biar nggak horor-horor banget, Olau.
nyari. Dia pentol. Gak bisa lagi. Di rumah lama ada anak kecil nangis dan di kamar ada boneka. Terus orang kaget banget. Cumpun. Udah berarti cukup bercandanya cukup. Horor. Iya, jadi kejadian kemarin tuh emang bener-bener ini banget ya. Apa serem banget, maksudnya sampai kita juga kena si uncle ngelihat dari iniannya, dari apa ya, story-nya aku lihat tuh jendela bisa. Uncle ngapain sih jendela yang bisa beremot? Jendela di Pengen belakang deh aku jadinya. Oh my god. ya. Visual ngapa jadi badut sih? Oke, Tiara Amanda 1504, kamu boleh kirim request gak? Dia bilang katanya dia ada cerita, akhir-akhir ini ada makhluk halus yang ada di ruang kamar tengah aku. Di situ selalu lihat anak kecil atau orang tiduran, terus ada wangi-wangi gitu. Mana Tiara Amanda? Guling juga nyarinya ya. Semangat aku. Juga sih. Sambil aku nyari, oh sama Visi boleh dilanjutin. Untung gue. Iya. Walau, Jadi ini ya, Visi lu jangan bercanda lu, Visi kepala botak lu pengen mainin. Oh, ceritanya lagi di Cina. Oh, Mulan. Oh, sibuk. Oh, medok. Ih, Grizzly. Jadi sekarang si Uncle lagi nyari-nyariin cerita, ya. Oh ya, gimana teman-teman besok Untold Story? Nggak sabar nggak sih? aku nggak sabar banget. Untold Story. Mau kenalan sama Marsha itu deh, boneka-boneka itu. Besok ya. Yes. Kita akan menyelusuri Cirebon. Asyik. Sabar guys, kalian tuh dibikin ngakak gara-gara abis ini kalian bakalan ngerasain deg-degan. Karena bakalan Ya kak. kayak semalam ya walau ya. Kan semalam tuh aku kira cuma cerita-cerita. Terus di 2 cerita terakhir atau 3 cerita terakhir gitu udah mulai deh tuh serem gara-gara yang dimulai dari cerita ibu dokter. Jadi kemarin ada ibu dokter, kalau nggak salah namanya Kak Sandra atau Sandri, lupa. Kakak itu tuh waktu itu lagi tugas malam-malam, terus ada korban, ada yang minta tolong gitu, teriak-teriak. Dan dia tuh udah yakin kalau biasanya di jam-jam seperti ini itu korban-korban kecelakaan. Terus si temennya ini yang harusnya jaga, jadi dia tuh lagi nggak jaga nih. Nah, dia minta tolong lah untuk perawat untuk dicekin nadinya dulu, masih ada atau tidak. Nah, pas lagi dicek, si perawat bilang, "Bu, sudah tidak ada." Artinya memang si korban tersebut sudah meninggal. Nah, katanya ada persyaratan sebelum dilakukan tindakan selanjutnya, itu harus dicek bla 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 segala macam, terus dicari tahu namanya, identitasnya dan segala macam. Nah, ketika ibu dokter ini ke ruangan, terus perawatnya ini cari alat yang untuk dipakai. Terus si temennya yang harusnya tugas itu malah ke toilet karena dia bilang, "Sebentar ya, gue perlu ke toilet dulu bla 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 bla." Ke toilet lah. Terus tiba-tiba katanya ada yang ngetok terus ngasih dia kertas, itu nomor telepon, dan si orang itu yang ngasih kertas itu bilang, "Ini nomor telepon korban." Nah, ya udah dong, si dokter itu keluar nemuin si Cassandra ini, bu dokternya. Terus dia bilang, "Nih, nomor korban." "Lah, lo dapet dari mana?" "Iya, tadi ada yang ngetok, ada yang ngasih gue nomor korban," gitu kan. Kalau ditanya Ciripka tuh, "Halo, kiri lo siapa?" Ayo lo. Ciripka jangan digituin.
Pergi sendiri. Habis itu udah kan, karena ada yang ngetok, ya udah nih yang Cassandra ini pada kumpul lah di tempat di mana korban itu sudah dipindahkan sama perawat ke ruangan. Pas lagi dilihat, temennya langsung histeris, kencang banget, gara-gara ternyata pas susternya ngebuka gitu korbannya, yang ada di kasur itu tuh orang yang tadi nganterin nomor telepon. Jadi yang ngetok si pintu itu si korban. Terus langsung histeris banget. Kalau bener-bener ya